Lalu kita lanjut pertanyaan berikutnya, Ko Andi, dari Bapak Ibnu Al-Hakim. Selamat pagi, Ko Andi. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita menghindari dead cat bones tuh? Gimana, Ko Andi? Menghindari dead cat bounce. Artinya dead cat bounce kan adalah sebuah kenaikan yang aku coba share ini dulu ya. Kalau misalkan kita berbicara dead cat bounce, itu kan sebenarnya kurang lebih seperti yang terjadi di IHSG kemarin. Ya, jadi kalau IHSG kemarin itu ada penurunan yang sangat signifikan, dan ini kan bisa dibilang satu hal yang jarang terjadi ya. Kalau kita lihat sebelumnya secara trennya atau pergerakannya itu stabil, tapi tiba-tiba di awal bulan Mei itu penurunannya luar biasa. Dan penurunan luar biasanya ini itu kan sifatnya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau turun biasanya cuma terbatas minus 0,5 sampai 1%. Tapi kalau kemarin ini kalau nggak salah bisa sampai hampir 5% ya, hampir 5%. Nah, biasanya bisa terjadi yang namanya dead cat bounce, dan dead cat bounce ini biasanya bisa terjadi di area-area supportnya atau demand areanya. Ya, dan kalau nggak salah aku beberapa kali juga pernah bikin konten atau share di sosial media aku bahwa ini adalah area supportnya nih di bawah sini nih. Jadi ada potensi IHSG itu ketika dia turun signifikan mengalami yang namanya dead cat bounce. Jadi dead cat bounce itu adalah satu reaksi daripada penurunan yang signifikan kayak gitu ya. Penurunan yang signifikan ketika turun ke bawah dia mengalami loncatan. Nah, ini adalah reaksi daripada penurunan yang signifikan. Ingat, ketika sebuah harga turun dengan signifikan, pasti biasanya reaksinya akan naik juga dengan signifikan. Jadi ini adalah dead cat bounce gitu ya. Tapi untungnya IHSG ini masih belum yang namanya break of structure tadi. Masih secara struktur ini sebenarnya masih uptrend. Jadi kalau kita mau coba bareng-bareng lihat di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini struktur daripada IHSG, ini kan membuat yang namanya high, di sini low, higher high di sini, higher low, higher high di sini, kemudian di sini atau di sini boleh ya higher low, kemudian di sini higher high lagi, higher low lagi di sini, kemudian higher high lagi di sini, ya. Nah, jadi untuk saat ini ketika dia turun ke bawah sini, ini masih belum break the strukturnya masih belum berubah, kayak gitu ya. Ini masih belum berubah strukturnya sehingga ada potensi masih uptrend seperti ini sebenarnya. Kalau secara struktur seperti itu. Jadi kita bisa lebih sedikit aman sih karena dia masih belum break swing low yang ada di sini. Tadi kita udah belajar struktur, jadi dead cat bounce ini bisa dilihat di area support yang ada di sini sih, seperti itu kurang lebih. Oke, cukup menarik ya, sampai diajarin pakai chart langsung loh ini. Mungkin depannya pasti kita bakal pakai media chart sini. Soalnya banyak pertanyaan tentang detail tentang chart nih, Ko Andi nih. Boleh, boleh, boleh. Oke, lalu kita lanjut dulu. Ini kita yang ringan-ringan dulu. Ini masih minggu pertama, jadi santai dulu kawan-kawan. Itu buat trading plan segala macam, kita simpan dulu nggak apa-apa buat minggu ke depan nih. Pasti materinya juga akan lebih menarik dari Ko Andi. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Doni Mulyono. Bagi Ko Andi, nah dalam memilih saham, kalau dari sisi Ko Andi sendiri, apakah ada pertimbangan market cap-nya, atau kita langsung hajar semua saham aja, atau gimana tuh Ko Andi tuh? Ini pertanyaan yang menarik juga. Sebenarnya gini, kalau kita dari 700 saham lebih yang udah listing di Bursa Efek Indonesia, pastinya kita bisa lebih banyak ya pilihannya ya. Tapi sebenarnya kalau aku nggak salah, terakhir aku lihat ada sekitar 200 atau 300 saham yang sebenarnya not transaksi juga gitu ya. Jadi otomatis sudah dipotong lah setiap harinya nggak ada transaksi kayak gitu. Nah, untuk pemilihannya, apakah berdasarkan market cap atau apa ya tadi? Atau nggak perlu dipertimbangkan gitu ya market cap? Ya, betul. Kalau menurut aku ketika kita udah trading dengan capital yang jauh lebih besar, yang lebih menjadi krusial adalah likuiditasnya tadi. Itu jauh lebih krusial. Sehingga ketika kita masuk atau kita beli sebuah saham, pastikan ketika kita mau jual itu ada likuiditasnya gitu ya. Kita bisa jual di satu harga yang udah kita tentukan. Tapi kalau misalkan tidak ada likuiditas, sometimes nggak perlu kadang ada market cap yang lumayan besar juga, likuiditasnya nggak ada. Nah, itu perlu kita antisipasi sih sebenarnya. Atau ada juga market cap yang sebenarnya nggak terlalu besar, tapi likuiditasnya tinggi.
Kayak gitu. Jadi kalau misalkan masalah pemilihan market cap, menurut aku jauh lebih penting likuiditas tadi dia dibanding market cap. Kalau market cap yang kecil sekalipun ada yang likuiditasnya tinggi dan trennya menarik gitu ya. Mungkin ada beberapa saham-saham yang third liner seperti itu yang menarik juga buat ditradingkan. Itu nggak masalah selama likuiditasnya ada gitu ya. Selama kita juga lihat kita mau belinya berapa, likuiditasnya kalau bisa ada kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, lebih baik kita cari saham yang lain kayak gitu sih. Betul. Jadi intinya adalah apa ya? Tidak begitu lihat market cap, cuma lihat juga likuiditasnya nih, biar gampang keluar atau masuk di emiten tersebut. Lah kasarannya seperti itu. Betul, betul. Hati-hati juga tapi di volume ya. Kadang-kadang ada di satu hari tiba-tiba sahamnya dia volumenya atau liquid, tiba-tiba di hari-hari berikutnya dia nggak liquid. Itu bisa dijebak Ya, kayak gitu. betul banget. Oke, lalu kita lanjut nih Ko Andi. Nah, kalau buat swing trading sendiri, kira-kira indikator apa nih yang direkomendasikan oleh Ko Andi nih? Kalau indikator sendiri, yang tadi pertama pasti volume ya. Misalkan ini aku buka satu saham aja ya. Oke, aku clear dulu. Yang pasti pertama volume sih. Yang menurut aku yang paling penting adalah volume. Kayak gitu. Jadi pastikan volume itu inline dengan pergerakan arah tren. Nanti mungkin aku akan bahas juga di salah satu sesi mentorship juga. Jadi volume itu juga bisa menjadi satu indikator yang pasti ya. Kenapa saya bilang pasti? Karena data daripada volume itu bukan muncul berdasarkan algoritma gitu ya, atau berdasarkan sebuah formula, tapi memang berdasarkan apa yang sudah terjadi di market. Jadi kalau ada transaksi udah langsung kecatat, dan itu volumenya sifatnya pasti sih menurut saya. Kalau indikator-indikator yang lain itu sifatnya formula, jadi ada sebuah formula yang dimasukkan dan nanti akan membuat sebuah indikator. Contohnya yang lumayan ini ya, yang lumayan terkenal atau yang mungkin teman-teman juga sering tahu adalah moving average. Jadi aku coba untuk buka dulu nih moving average di sini. Ya, kayak gini. Jadi moving average ini juga sebenarnya bisa membantu kita untuk lebih mudah aja sih melihat pergerakan harga tren. Sebenarnya aku udah sering bahas ini juga di YouTube aku ya. Jadi biasanya aku coba pakai yang ini. Moving average 20, 100 dan 200. Nah, ini tuh bisa disesuaikan ya atau di-adjust sesuai dengan time frame yang kita mau lihat. Kenapa saya ambil 20, 100 dan 200? Karena saya pengen melihat rata-rata candlestick atau rata-rata harga 20 candlestick ke belakang atau 1 bulan ya, karena dalam 1 bulan itu kan 5 hari trading, kalau dikali 4 itu 20. Jadi saya ambil 20, kemudian 100 itu saya mau lihat tren di mid-term-nya atau di di mid-term-nya ya. Kemudian kalau di 200 itu saya mau lihat di long-term-nya seperti apa. Jadi ini rata-rata harga 10 bulan ke belakang yang warna kuning. Jadi ini tuh sebenarnya bisa digunakan pertama sebagai tren identifikator gitu ya. Yang pertama, yang kedua juga bisa sebagai support and resistance. Jadi kalau kita lihat harganya saat ini ada di atas moving average 200 dan 100, artinya secara tren di long dan mid term itu sebenarnya masih uptrend. Ya, dan kemarin ini baru break ke atas moving average 20. Artinya short, mid dan long term itu saat ini sedang uptrend untuk IHSG. Kondisinya saat ini. Tapi ingat, moving average ini adalah indikator yang lagging ya. Jadi indikator yang lagging. Jadi cocoknya lebih ngelihat tren dan juga untuk melihat area support dan resistensi. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, cukup menarik ya. Jadi satu indikator penting dulu, moving average ya. Untuk menentukan, itu banyak sih kegunaannya ya. Untuk Betul. dapat support, resisten, perubahan tren, segala macam itu powerful banget dengan satu indikator sih. Ya. Cuma hati-hati dia lagging ya, tadi sempat disinggung oleh Ko Andi ya. Lalu pertanyaan berikutnya nih, cukup agak nyambung nih. Nah, dalam satu analisa, apakah Ko Andi melihat dari tren sektoral terlebih dahulu baru ke sahamnya, atau benar-benar sahamnya aja nih Ko Andi? Gimana? Aku akan coba melihat
kondisi dari sektornya dulu sih, benar. Karena nanti ya sebenarnya kalau misalnya kita mau ngebahas tentang teori atau prinsip Dow teori tadi, itu ada juga satu yang yang istilahnya adalah salah satunya ya, indices confirms each other. Jadi indeks itu mengkonfirmasi satu sama lain. Kalau misalkan di satu sektor ternyata kondisinya itu, misalkan di satu sektor ada 5 saham. Nah, 5 saham yang masuk di satu sektor ini ternyata 4 itu bearish gitu ya, atau masih downtrend. Cuman 1 yang naik di hari itu. Artinya kalau kita lihat secara sektor, ini secara gambaran besarnya itu masih downtrend. Jadi walaupun satu saham yang ini udah ada potensial dia mau reversal naik ke uptrend kayak gitu ya, tapi secara sektor atau ini belum confirm. Secara indeks itu belum confirm. Kayak gitu. Karena kan kalau kita bicara indeks, ada indeks sektoralnya juga. Betul. Nah, jadi aku akan jauh lebih nyaman ya pegang saham yang secara indeks sektoralnya itu juga semua saham-sahamnya bergerak naik ke atas. Kayak gitu. Atau kalau di TradingView ini juga sebenarnya ada indeks sektoralnya juga ya. Sebentar, aku kalau misalkan mau lihat di sini, sorry. Waduh, ketahuan nih contekannya nih. Ini random sih sebenarnya. Nah, ini ada indeks sektoral ya di sini ya. Jadi kalau kita lihat misalkan ini nih, indeks transportasi kalau saya nggak salah, ini lagi uptrend, berarti lagi bagus sebenarnya secara indeks. Dan kita bisa cari winning stocks-nya lah, atau leading stocks-nya di indeks tersebut. Atau kalau kita mau lihat, misalkan lagi, nih, ini kan sektor properti ya. Ini kan sektor properti, kalau kita lihat saat ini sedang downtrend atau lagi turun kayak gini, aku lebih cenderung nggak beli dulu saham yang ada di sektor properti, kayak gitu sih. Oke, berarti harus di-note ya. Tadi kita bisa lihat dulu dari indeks sektoralnya, baru turn ke saham-sahamnya masing-masing. Oke, buat sesi penutup nih, Ko Andi, apakah terbuka untuk menganalisa 2 saham, Ko Andi? Kita dapat sahamnya dari viewers. Oke. Boleh dong. Oke, jadi teman-teman sahabat Mirai Aset, boleh tulisin aja di kolom chat tentang saham apa sih yang pengen teman-teman minta untuk review. Nanti akan aku pilih 2 saham aja. Ya, boleh, silahkan. Kita lihat running thread. Oh iya, langsung rame nih kalau udah dibuka kesempatan gini ya. Oke. Cukup banyak ya. Yang paling sering muncul nih yang... Ya, boleh. Ko Andi kalau pilih boleh 2 yang sering muncul, silahkan. Aku berikan hak sepenuhnya ke Ko Andi. Duh, Pak Chandra aja deh nggak apa-apa, biar siap. objektif ya. Oke. Ini kita mulai. Oke, kita stop dulu. Udah cukup banyak. Iya. Kalau saya lihat, itu ada berbagai macam ya. Ada yang masuk di big cap, ada juga yang di small cap. Mungkin kita mulai dari yang big cap dulu kali ya. Tadi ada beberapa kali muncul dari yang pertama itu Antam, Ko Andi, boleh dibantu? Oh, Antam boleh. Oke, kita analisis dulu Antam ya. Atau mau pilih satu lagi biar langsung nanti? Oh, langsung. Oke, yang satu mungkin agak berbeda sedikit. WIRG itu muncul, banyak muncul, Ko Andi, boleh? WIRG ya, oke. Boleh. Ini tren moving average-nya aku matiin dulu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk Antam. Nah, kita coba untuk analisis pelan-pelan, dan biasanya aku juga menggunakan top down approach, jadi melihat dari time frame yang lebih besar terlebih dahulu ya. Aku mau lihat kondisi bigger picture-nya seperti apa. Jadi biasanya aku lihat monthly-nya dulu nih. Oke, nah di monthly, teman-teman kalau lihat, ini kan secara, aku remove dulu lah semua ya. Nah, teman-teman kalau lihat di monthly saat ini, sebelumnya itu kalau kita lihat ini jelas lagi downtrend ya. Di sini bikin lower high, lower low di sini ya. Nah, tapi sejak adanya ini kan membuat higher low di bawah sini, kemudian dia tembus di sini ya. High yang di atas ini udah tembus, jadi membuat yang namanya higher high di sini. Jadi sebenarnya secara gambaran besar Antam itu uptrend gitu ya, tapi di monthly time frame. Ingat, acuannya monthly time frame. Nah, jadi kalau kita lihat kondisinya seperti ini, sebenarnya kalau di monthly time frame itu sampai dia turun di sini pun, sampai ke mana sih, ke 780 pun sebenarnya hitungannya masih uptrend sih sebenarnya kalau kita mau mengacu terhadap monthly ya. Tapi kan karena terlalu jauh ya melihatnya, kita mau coba lihat di
weekly. Nah, di weekly juga sebenarnya kurang lebih nggak beda ya. Karena kalau kita lihat di sini secara struktur ketika dia naik, turun, dan kalau kita lihat kemarin ini waktu di 2021, sepanjang 2021, itu kenaikannya luar biasa. 2020 kenaikan Antam ini luar biasa. Ya, jadi sebenarnya masih uptrend juga. Cuman balik lagi yang perlu di-note adalah setiap ada kenaikan yang luar biasa, biasanya akan ada masa-masa koreksinya juga ya. Atau tadi kalau kita perhatikan ada uptrend di sini secondary-nya, di sini ada downtrend secondary-nya ya. Dan ini secara periodenya bisa bermacam-macam, bervariasi tergantung daripada karakteristik sahamnya sendiri. Nah, kalau kita mau lihat lagi di sini di daily ya. Nah, di daily kita juga bisa lihat kalau sebelumnya pergerakan saham Antam itu secara struktur dia udah turun, di sini turun, kemudian sempat naik, di sini turun lagi. Ini sideways ya di sini ya. Kemudian di sini turun lagi nih. Ya, di sini turun lagi, dan kalau kita lihat di sini udah break daripada swing high yang sebelumnya, ya bisa di sini atau sebenarnya bisa di sini. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat secara momentumnya juga, kalau kita analisis nanti secara momentum kemudian secara volume, ini ternyata ada buying power yang cukup tinggi nih di saham Antam. Jadi kita bisa lihat ini sebenarnya primary trend-nya udah naik, ya primary trend-nya udah naik. Kemudian saat ini sedang mengalami yang namanya koreksi tadi, secondary reaction, secondary trend-nya lagi turun atau koreksi di sini, ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat hal ini, kita tinggal tunggu yang namanya reversal trend, kemudian nanti dia naik lagi ke atas. Ini outlook secara besar dulu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti sebenarnya kalau dari basic yang tadi kita pelajari, belum banyak yang bisa kita lakukan. Cuma nanti di minggu-minggu selanjutnya kita akan belajar yang namanya support resistance, ya. Jadi kalau kita bicara support resistance, kita tahu di sini ada area support. That's why kemarin ketika dia turun ke area 2260, dia saham Antam ini sempat naik lagi ke atas. Kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya saham Antam ini selama dia bertahan di atas area 2300-an lah ya, 2300-an, dia sebenarnya masih menarik untuk kita lihat sih sebenarnya kayak gitu. Dia masih ada potensi untuk ke atas. Dan ini mungkin kalau tadi saya sempat analisis, dia ada potensi membentuk yang namanya sebuah pola koreksi, yaitu symmetrical triangle pattern lah ya, kurang lebih seperti ini. Tapi belum beres nih masa koreksinya. Jadi menurut saya untuk saat ini memang Antam ini selama dia masih ada di 2300 ini masih menarik, tapi kalau udah di bawah 2300 menurut saya perlu struktur yang merubah trennya lagi ke atas kayak gitu. Misalkan dia turun ke bawah, ini contoh aja ya, misalkan dia turun ke bawah ke sini, menurut saya perlu struktur yang dia harus break lagi ke atas. Kurang lebih kayak gini nih. Nah, di sini harus break dulu, baru menarik lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih, karena nggak terlalu banyak yang bisa kita lihat juga sekarang nih, pergerakannya masih sideways atau masih koreksi dalam masa koreksinya. Kayak gitu sih, Pak Chandra. Oke. Lalu boleh lanjut, Ko Andi, ke emiten berikutnya, WIRG mungkin bisa kasih view bagaimana tentang sahamnya? Apakah sudah bisa dianalisa? Oke, ini mungkin satu catatan tentang analisis teknikal, di mana analisis teknikal itu kan kita melakukan analisis berdasarkan data di masa lalu ya. Dan saham WIRG ini sebenarnya baru listing banget ya kemarin di bulan April tanggal 4. Jadi sebenarnya secara datanya ini masih belum banyak yang bisa kita analisis sebenarnya ya kalau di daily time frame. Nah, ini kalau misalnya kita gambaran singkatnya aja, ini kan baru 1 bulanan listing ya, atau 2 bulan ya. Jadi ini masih naik kemudian masih turun nih. Tapi kita masih belum tahu nih ini turunnya udah selesai atau belum. Ya nanti coba kita lihat. Kemudian nanti kan naik lagi. Seharusnya seperti ini ya kalau misalkan strukturnya uptrend. Kalau misalkan strukturnya uptrend seperti ini. Nah, tapi di secondary-nya dia saat ini lagi downtrend nih. Mungkin kita coba lihat di 4 jam, time frame 4 jam. Jadi secara secondary trend-nya dia kan turun nih. Minor trend-nya kita bisa lihat misalkan ini turun, naik, kemudian turun lagi, ini naik nih. Ini saya dilihat dulu. Ini kan naik nih di sini. Jadi sebenarnya secara struktur downtrend-nya itu masih cenderung turun ya, atau downtrend ya. Kayak gitu. Ini bisa turun lagi nih.
bisa nembus lagi bagian sini, membuat yang namanya lower high, lower low. Tapi sebenarnya ini tuh lebih ke belum ada data banget yang bisa kita lihat secara struktur. Biasanya kalau misalkan saham yang baru listing itu baru bisa kita analisis secara completely, itu kurang lebih setelah 6 bulan sih atau setengah tahun sih. Biasanya candlestick-nya udah mulai oke, kondisi supply demand-nya juga udah mulai oke gitu ya, volatilitasnya juga udah mulai stabil. Nah, di situ mungkin jauh lebih netral. Kita bisa lihat secara supply and demand yang real di market, yang mencakup hampir seluruh pelaku market di Indonesia seperti apa, kayak gitu sih. Ya, jadi perlu di take note ya teman-teman ya, untuk saham yang baru-baru IPO mungkin agak sulit nih buat untuk dipakai analisa teknikal. Mungkin kita bisa pakai pendekatan lainnya mungkin ya, entah dari fundamental atau entah dari ya mungkin pakai bandarmologi mungkin kalau masih mau coba gitu ya, tapi agak susah. Nah, mungkin sebagai penutup nih Ko Andi, aku mau request satu saham lagi. Tadi Boleh. cukup menarik indeks yang sempat disebutkan, indeks transportasi nih Ko Andi nih. Mungkin boleh kita lihat salah satu yang saham yang memiliki apa ya, bobot paling besar kali ya, Boleh. yaitu SMDR. Gimana Ko Andi? Oke, SMDR ya. Ya. Alright. Oke, ini menarik karena uptrend-nya jelas ya. Kita di daily dulu ya, daily time frame. Saat ini SMDR kalau kita lihat di secara monthly dulu mungkin ya, saat ini kan ada di all time high-nya banget nih di atas ini kan. Dalam beberapa bulan terakhir juga pergerakannya luar biasa, sangat signifikan nih. Nah, kita kalau udah tahu dapat informasi seperti itu, artinya primary trend-nya udah pasti uptrend. Primary trend-nya udah pasti uptrend ya. Kemudian kita akan breakdown lagi strukturnya. Mungkin kita akan coba pakai logarithmic chart ya, biar jauh lebih enak kayaknya nih. Ya, biar jauh lebih enak. Nah, kalau kita perhatikan ini secara struktur kan nggak perlu didebat lagi ya, dia udah uptrend, higher high, higher low di sini, kemudian higher high lagi di sini, higher low lagi, higher high lagi di sini higher low lagi kan, kemudian di sini higher high lagi. Nah, berarti saat ini kondisi dari SMDR ini bergerak di cakupan area sini, ini atas. Ini tapi belum tentu udah topping ya di sini karena masih belum ada indikasi reversal candlestick ya. Jadi ini sebenarnya masih belum bisa kita sebut sebagai top di sini karena bisa tiba-tiba besoknya tembus lagi ke atas kayak gitu. Nah, untuk bawahnya juga sebenarnya ada di sini kayak gitu ya. Jadi misalkan kalau ternyata di sini top, berarti dia koreksi ke bawah sedikit ke area support. Di sini sebenarnya ini menarik untuk dibeli karena di sini ada area support sekaligus area demand ya. Jadi kalau misalkan dia turun ke sini itu menarik sekali untuk sebenarnya dilihat, tapi yang pasti harus dilihat juga secara candlestick-nya dan volumenya apakah mendukung gitu ya, karena belum tentu satu area support pun pasti gitu ya, pasti akan membuat harganya naik karena bisa aja dia breakdown ke bawah gitu ya dan berubah secara struktur. Mungkin bisa jadi kayak seperti ini. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk saham SMDR ini buat teman-teman yang mungkin udah punya atau beli di barang di harga bawah, sebenarnya udah tinggal following the trend aja karena momentum trennya udah kita bisa lihat satu sangat-sangat strong ya kan. Tinggal kita tunggu aja adanya trend reversal ya. Kalau misalnya ada trend reversal dan kelihatannya kurang enak baru bisa taking profit gitu. Tapi kalau misalnya untuk saat ini kita bisa, ini salah satu yang menarik karena uptrend dan kita bisa cari area supportnya juga, misalkan di bawah sini ya, misalkan nanti dia ketika turun kemudian dia ada reversal ya, ada reversal struktur di sini. Nah, ini adalah area yang menarik sebenarnya untuk dibeli. Nah, catatan kalau misalnya mau lihat minor trend ya kita bisa di time frame 1 jam nih misalkan, biar lebih jelas lagi. Ya, time frame 1 jam biar lebih jelas lagi pergerakannya seperti apa. Kayak gitu. Mungkin seperti ini, kayak gitu. Apalagi cocok buat teman-teman yang nanti mau ikut kompetisi ya. Mau ikut kompetisi kan mungkin secara frekuensi tradingnya akan lebih tinggi dan segala macam. Jadi lower time frame itu sangat membantu gitu ya. Jadi data saat ini kita udah bisa akses sampai ke 5 menit candlestick atau 15 menit, itu sangat membantu sih untuk kita bisa fast trading sih kayak gitu. Oke, jadi cukup menarik ya insight dari Ko Andi dari 3 saham yang telah dipilih. Dan perlu diingat lagi nih teman-teman, ini disclaimer on ya, ini cuma kebutuhan untuk edukasi dan kembali lagi untuk
eksekusi beli atau jual itu kembali lagi ke teman-teman masing-masing ya. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan pertama kita pada hari ini.